Setelah wabah pandemi ini masih dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah pada saat situasi pandemi ini berakhir justru posisi itu ya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau hari ini kita seringkali enak ya kalau normal bisa begini dan bisa begitu, mungkin kita merasakan bahwa amal ibadah hari ini pun kita tidak bisa maksimal. Mungkin yang laki-laki nggak bisa leluasa sholat berjamaah di masjid. Mungkin bagi santri tidak leluasa untuk bisa melaksanakan kegiatan di masjid, yang sampai hari ini tertahan tidak bisa ke masjid. Kalau dulu bisa jadi kita ke masjid aja malas, gitu ya. Dan kita hari ini baru merasakan nikmatnya kita bisa berangkat ke masjid, gitu ya. Setelah apa? Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kenikmatan itu. Nah, bisa jadi gitu ya, kebersamaan kita selama mungkin ada yang 1 tahun ya, ada yang 2 tahun setengah. Di masa-masa yang lalu ya, kita begitu ketika ada di pondoknya pengennya apa? Pengennya pulang ya, mungkin nanya kapan kabar libur gitu ya. Kalau dengar libur tuh wah senangnya luar biasa sampai itu ya. Nah hari ini mungkin saat-saat ya, pada saat kita merasakan ya kebersamaan kita di asrama, kebersamaan di pondok itu, kenikmatan itu baru akan terasa pada saat kita sudah tidak ada di dalamnya atau kita tidak hadir di dalamnya. Mungkin kebersamaan kita di tempat di pondok ini ya, setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita merasa bosan. Halakoh lagi begitu ya. Bisa jadi kesibukan kita dulu dengan Al-Quran, hari ini kesibukan kita sudah tidak dengan Al-Quran. Mungkin kita merasakan nikmatnya kita kebersamaan kita bersama Al-Quran. Nah itulah yang dimaksud dengan yang namanya nikmat kesempatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan kesempatan ini menjadi 2 hal. Yang pertama, kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebuah nikmat yang semua orang akan merasakan betapa kesempatan ini adalah sebuah peluang kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Baik kapasitas diri kita hubungan kita dengan Allah, kapasitas diri kita mengenai keilmuan kita, karena kita diberikan kesempatan. Tapi ada kemungkinan yang kedua, kesempatan itu juga bisa menjadi fitnah buat kita semuanya. Kenapa? Karena kesempatan yang hari ini Allah berikan kepada kita, suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang namanya nikmat kesempatan itu, semua manusia nanti pada yaumil akhir, pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, semuanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon satu pengharapan. Jadi semua manusia nanti memohon kepada Allah, ya Allah ya, kami memohon 1 hal darimu ya Allah. Apa yang mereka minta manusia nanti di yaumil akhir itu, ya Allah, seandainya engkau mengabulkan permintaan kami hanya meminta 1 permintaan. Apa permintaannya? Halo? Permintaannya yaitu ingin diberikan kesempatan ya. Jadi semua manusia meminta kesempatan. Apa yang diminta kesempatan? Ya Allah, seandainya engkau mengabulkan doa kami atau permintaan kami memohon 1 kesempatan ya, agar kami bisa apa? Bisa hidup lagi di dunia ya, sehingga dengan kesempatan itu saya akan beribadah kepada engkau ya, tidak akan menyekutukan engkau, dan saya akan mengabdi sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada engkau. Tapi apa jawabannya? Ya, kesempatan itu sudah tidak. Jadi kesempatan ini sesuatu yang sangat berharga, yang ketika nanti itu semua orang memintanya. Ibaratkan hari ini kan semua orang ingin meminta, apa? Ingin sukses. Tidak ada orang yang meminta hidupnya tidak sukses. Berarti sukses itu impian semua orang.
Sedangkan nanti di yaumil akhir itu semua orang hanya meminta satu, yaitu kesempatan. Ya. Oleh karenanya hari-hari ini kalaulah Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan usia buat kita, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan yang pada umumnya orang manusia pada waktu menikah. Itu yang pertama. Jadi oleh karenanya ya, di saat wisuda seperti ini mungkin kesempatan antum untuk berkumpul dengan orang-orang soleh di mana mereka bersemangat menghafal Al-Quran, ya, bersemangat untuk ta'amul bil Quran, yang membersamai waktu-waktunya dengan Al-Quran. Kesempatan itu bisa jadi akan jauh dari mata kita. Kenapa? Karena sudah berlalu. Ya. Kesempatan-kesempatan ini menjadi kesempatan yang apa? Mungkin kita akan rindukan nanti satu saat nanti. Oleh karenanya bagi santri yang masih ada di sini, ya, harus disyukuri itu nikmat kesempatan itu, ya. Jangan sia-siakan. Kenapa? Karena suatu saat nanti kenikmatan ini, ya, biiznillah, dengan izin Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan itu, dengan caranya Allah akan menghindarkan atau menjauhkan kita dari kenikmatan ini. Yang kedua yang ingin Anda sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati, ya, yang hari ini di wisuda di Rumah Quran Indonesia, bahwa antum hari ini selesai programnya dengan ditandai di wisuda. Tapi bukan berarti perjuangan antum semuanya untuk semakin dekat dengan Al-Quran sudah berakhir. Kenapa? Karena kita sudah mengazamkan diri ketika kita mulai menghafal, maka kita berazam dalam diri kita, kita ingin menjadi, halo, ingin jadi apa? Mau ke sini? Halo, Astrid, ingin jadi apa? Ingin terdekat sama Al-Quran. Nah, dekat dengan Al-Quran gampang, dideketin aja Al-Quran ini. Kira apa? Ayo, ingin apa dulu ke sini? Ingin belajar bareng Quran. Gimana ingin belajar bareng Quran? Nah, si Falika dulu ke sini asalnya apa? Disuruh. Ya. Ya. Ingat ya, mungkin tujuan semua santri datang ke tempat ini berbeda-beda, tapi kita punya ada titik kesamaannya. Kita ingin menjadi ahlullah, kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara masuk kita menjadi ahlullah? Yaitu kita menjadi ahlul Quran. Kita menjadi bagian orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Kita lihat ya, Al-Quran itu menjadi salah satu sebab kemuliaan seseorang atau apapun. Lihat sejarahnya Al-Quran. Al-Quran itu turun kemana? Ke bumi. Maka bumi itu menjadi salah satu planet yang mulia. Lalu Al-Quran itu turun kepada siapa? Hah? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang mulia. Kenapa? Karena Allah titipkan Al-Quran. Lalu Al-Quran itu turun pada saat kapan? Hah? Pada saat Ramadan. Makanya kita lihat Ramadan menjadi bulan mulia. Itu kena Al-Quran. Apalagi ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar yang menjadi mulia? Hah? Karena Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena pada saat itu diturunkannya Al-Quran. Bayangkan, barang siapa yang menjadi ahlullah dengan cara menjadi ahlul Al-Quran, maka itu akan menjadi sebab seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini yaitu Rasulullah SAW mulia karena menerima wahyu berupa Al-Quran.
bulan yang dimuliakan di antara 12 bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan, satu bulan, yaitu karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran.